Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan NIM 33014211030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompas, perpetaan dan tanda jejak. Yang pertama adalah kompas. Kompas digunakan untuk menentukan arah dan menentukan besaran suatu arah. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita menggunakan kompas, kita harus mengetahui lebih dulu bagian-bagian dari kompas itu sendiri. Yang ini adalah kompas bidik. Bagian ini adalah alat penggantung. Alat penggantung ini digunakan untuk menopang ibu jari pada saat kita akan membidik. Kemudian ini adalah daerah dial. Daerah dial ini terdiri atas jarum jam yang menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian ada angka-angka derajat. Nah, selanjutnya ini adalah kaca pembesar. Kaca pembesar inilah yang digunakan untuk melihat angka di daerah dial. Kemudian garis kuning yang berada pada daerah dial ini adalah garis sasaran bidik. Garis sasaran bidik inilah yang menentukan berapa derajat daerah yang kita bidik. Kemudian ini adalah tutup dial. Di dalam tutup dial ini ada namanya visir. Visir inilah yang digunakan untuk membidik suatu objek. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membidik 3 objek. Yang pertama adalah pohon ini. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah masukkan ibu jari ke dalam alat penggantung. Kemudian arahkan visir ke objek yang akan kita tuju. Setelah visir tepat pada sasaran objek, kemudian kita lihat menggunakan kaca pembesar berapa derajat pada daerah tersebut. Nah, yang kita lihat adalah angka bagian dalam. Kemudian hasilnya adalah 10 derajat. Nah, objek yang kedua adalah pohon tersebut. Langkahnya seperti tadi, kita arahkan visir ke pohon yang kita tuju. Kemudian kita lihat dengan kaca pembesar. Ingat, yang dilihat adalah angka yang bagian dalam, bukan bagian luar. Pohon tersebut menunjukkan pada derajat 80 derajat. Nah, untuk objek yang ketiga adalah pohon ini. Ini adalah objek yang ketiga. Kita arahkan seperti tadi. Tepatkan visir pada objek. Setelah visir pas terhadap objek, kita lihat di kaca pembesar. Tunggu sampai jarum jam berhenti. Kemudian objek berada pada 240 derajat. Nah, itulah bagaimana cara menggunakan kompas dan bagian-bagian kompas itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu perpetaan. Perpetaan digunakan sebagai media untuk menyimpan dan menyajikan informasi tentang rupa dengan penyajian pada skala tertentu. Peta dalam pramuka terdiri atas 3. Yang pertama adalah peta panorama. Peta panorama digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan daerah dengan rank atau sudut pandang tertentu. Nah, yang kedua adalah peta lapangan. Peta lapangan digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. Nah, yang terakhir adalah peta pita. Peta pita digunakan sebagai untuk menggambarkan keadaan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, berikut ini adalah contoh dari kolom dalam bagian peta pita yang terdiri atas nomor, waktu, arah, jarak, kemudian kiri jalan, rute perjalanan, kanan jalan, dan keterangan. Nah, nomor sendiri nanti diisi dengan nomor yang 1, 2, 3 sesuai perjalanan yang kita tempuh. Kemudian waktu diisi dengan waktu keberangkatan kita menuju ke daerah yang akan kita tuju. Kemudian arah di sini diisi dengan skala derajat.
di mana kita semisal di sini adalah star, kemudian kita akan menuju ke sebuah menara. Nah, dari sini kita akan membiji ke arah menara tersebut berapa derajatkah. Nah, kemudian jarak di sini adalah jarak yang akan kita tempuh dari mulai start kemudian ke pos selanjutnya, seperti itu. Kemudian kiri jalan, rute perjalanan, dan kanan jalan. Kiri jalan dan kanan jalan diisi dengan simbol-simbol seperti yang berada di sekitar kita. Semisal di kiri jalan kita adalah rawa-rawa, kemudian di kanan jalan kita adalah alang-alang. Nanti kita isi dengan simbol-simbol. Nah, seperti inilah contoh dari simbol-simbol yang akan kita isi dalam kolom kiri jalan, kemudian kanan jalan. Nah, sementara di keterangan kita isi dengan objek yang akan kita tuju, yaitu semisal kita akan ke menara, diisi dengan titik sasaran menara. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai salah satu contoh dari peta, yaitu peta-peta. Nah, setelah kita mempelajari mengenai peta, kemudian kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tanda jejak. Tanda jejak digunakan untuk menunjukkan sesuatu seperti arah, jalan, keadaan, dan sebagainya. Tanda jejak dalam pramuka dibagi menjadi 4. Yang pertama tanah, kedua rumput, ketiga batu, dan keempat ranting. Yang pertama tanah. Tanah biasanya dalam bentuk garis di atas tanah yang kemudian kita buatnya agak lebih dalam sehingga garis nanti bisa dilihat orang yang lewat. Nah, seperti inilah contoh tanda jejak yang di atas tanah. Kemudian yang kedua, rumput. Rumput di sini nanti kita mengumpulkan rumput, kemudian kita ikat jadi satu dan kita bentuk menjadi tanda jejak. Seperti inilah contoh dari tanda jejak yang dari rumput. Kemudian ketiga, batu. Nah, batu itu sendiri nanti biasanya ditumpuk dan ditaruh di daerah yang lazim dilihat oleh orang. Nah, supaya orang bisa melihat bahwa ada tanda di sebelah daerah itu. Nah, ini adalah beberapa contoh tanda jejak yang dari batu. Kemudian yang terakhir adalah ranting. Ranting biasanya kita mematahkan pohon, kemudian kita bentuk simbol-simbol tanda jejak. Nah, seperti inilah contoh dari tanda jejak yang terbuat dari ranting. Nah, seperti itulah pembahasan mengenai kompas, tanda jejak, dan perpetaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.